Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya lulusan dari S1 Pendidikan Fisika Universitas Tadulako. Saya masuk tahun 2008 dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya saya melanjutkan studi S2 saya di Pendidikan Sains di kampus yang sama di Universitas Tadulako pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2017. Saat ini saya memiliki home base atau sedang berhome base di Pendidikan Fisika Universitas Musamus Merauke sejak tahun 2014 sampai saat ini. Nah, mata kuliah yang saya ampu di S1 Pendidikan Fisika Universitas Musamus diantaranya adalah strategi belajar mengajar fisika, seminar fisika, statistika dasar, evaluasi belajar mengajar fisika, pengantar pendidikan, proses belajar mengajar fisika, listrik magnet, metodologi penelitian, belajar dan pembelajaran fisika, selanjutnya fisika terapan, dan terakhir etnografi Papua. Selain mengajar pada prodi pendidikan fisika, saya juga diperbantukan di S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Musamus untuk mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan keIPA-an. Di antaranya mata kuliah yang saya ampu adalah inovasi pembelajaran IPA, pendidikan IPA SD, dan pengembangan bahan ajar IPA. Selanjutnya, pada tahun 2021, saya melanjutkan studi di program studi doktoral pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia. Topik disertasi saya terkait dengan pengembangan media komputer modeling hazardous phenomena untuk meningkatkan literasi iklim dan literasi energi pada mahasiswa S1 program studi pendidikan IPA dan fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah strategi pembelajaran fisika. Baik, saya akan coba share screen. Oke, baik. Di sini ada rencana pembelajaran semester untuk jurusan atau prodi pendidikan fisika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus. Nama mata kuliahnya sendiri ada strategi belajar mengajar fisika. Bobot SKS-nya itu teori 2 SKS. Pengembang RPS-nya saya sendiri. Jadi RPS ini dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis ilmu pengetahuan, teknologi yang kontekstual dan lingkungan sekitar. Nah, dari CPL ini maka diturunkan menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK, di mana CPMK pada mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa mampu mengimplementasikan substansi hakikat belajar dan perkembangannya dalam pembelajaran fisika. Kedua, mahasiswa mampu mengklarifikasikan teori dasar mengajar dalam pembelajaran fisika. Ketiga, mahasiswa mampu menentukan pendekatan strategi model metode dan teknik yang tepat dalam pembelajaran fisika. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan mahasiswa mampu merancang dan menerapkan berbagai model pembelajaran untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pembelajaran fisika. Nah, selanjutnya kita akan bacakan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu mengkaji hakikat fisika dan hakikat pembelajaran fisika, serta dampaknya dalam pembelajaran fisika. Teori belajar fisika, tujuan pembelajaran fisika berdasarkan kurikulum fisika sekolah, pendekatan model metode pembelajaran fisika berbasis aktivitas, dan perencanaan pembelajaran fisika, serta model pembelajaran fisika itu sendiri. Pustaka yang digunakan dalam rencana pembelajaran semester ini yang utama adalah buku dari Abdul Majid 2013 tentang strategi pembelajaran, dicetak di Bandung oleh PT Remaja Rosda Karya.
Selanjutnya pendukungnya diantaranya adalah Bennett A.B. Burton dan kawan-kawan. Itu terkait matematik for elementary teacher, a conceptual approach, diterbitkan di New York, McGraw-Hill Company, serta jurnal-jurnal yang mendukung. Media pembelajarannya sendiri kita bisa menggunakan software pembelajaran fisika, sementara perangkat keras yang digunakan diantaranya adalah PC dan LCD. Pembelajaran ini sendiri dilakukan secara tim teaching. Untuk persyaratan mata kuliahnya ada belajar dan pembelajaran. Nah, pada RPS ini pertemuan dibagi menjadi 16 kali pertemuan. Untuk penilaiannya sendiri, untuk aspek penilaian itu ada 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, di mana pengetahuan itu penilaian pengetahuan bertujuan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami dan menguasai konsep, teori, serta informasi yang telah dipelajari dalam mata kuliah. Sementara penilaian sikapnya itu bertujuan untuk mengukur sikap dan perilaku mahasiswa dalam proses pembelajaran, termasuk di dalamnya ini ada etika, kerjasama, dan tanggung jawab. Sementara untuk keterampilannya itu bertujuan untuk mengukur kemampuan praktis mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Selanjutnya ada rubrik penilaian, di mana rubrik ini akan menjadi patokan atau acuan dalam memberikan atau penskoran nilai nantinya. Kriteria yang digunakan, pertama keterampilan mengajar, terus kedua perancangan pembelajaran atau RPP, ketiga penggunaan teknologi, keempat kreativitas dan inovasi. Jadi penilaian-penilaian ini akan digunakan dalam proses pembelajaran nantinya. Selanjutnya, mari kita simak proses belajar mengajar untuk strategi pembelajaran fisika pada pertemuan ke-5 untuk materi metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran fisika. Mari sama-sama kita menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Puji Tuhan, sehat Pak. Sehat Pak. Sudah makan siang semua kan? Nggak ada yang dalam keadaan lapar di sini kan? Sudah. Oke, jadi sudah siap menerima materi ini ya. Baik, sebelumnya saya absen dulu mungkin ya. Kita absen dulu satu persatu. Oke, dari Obed. Hadir? Hadir Pak. Oke, selanjutnya Francisco hadir? Hadir Pak. Oke, baik, semuanya hadir semua ya. Jadi kita lanjut ke angka atau materi selanjutnya. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke, apakah share screen atau tampilan layar saya sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang metode, strategi, dan pendekatan dalam pembelajaran fisika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang model pembelajaran tuh. Ada yang masih ingat enggak apa itu model pembelajaran? Nisa ingat enggak apa itu model pembelajaran? Baik, Pak. Untuk model pembelajaran adalah sintaks atau langkah-langkah yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, baik. Yang lain ada yang nggak sepakat nggak sama yang dijelaskan si Nisa tadi? Saya mungkin kerangka, Obed? mungkin Gimana? rancangan kerangka kerja atau rancangan pada proses pembelajaran, Pak. Oke, baik. Jadi yang kalau Nisa tadi model pembelajaran itu adalah sintaks, terus Obed rancangan atau kerangka tadi ya. Oke, baik. Pada dasarnya semua yang teman-teman sampaikan tadi, semua yang adik-adik sampaikan itu benar. Hanya secara umum model pembelajaran itu ya tadi sintaks atau tahapan yang dilalui dalam proses pembelajarannya sehingga pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Terus sekarang
apa hubungannya model pembelajaran itu dengan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran? Itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita akan lihat yang namanya sub CPMK. Sub CPMK itu sub capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, khususnya pada pertemuan kita yang kelima ini, seperti itu ya. Jadi sub CPMK pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menentukan metode, strategi, dan pendekatan dalam pembelajaran fisika. Jadi di kali ini kita akan belajar tuh tentang definisi dan contoh-contoh terkait dengan metode, strategi, dan pendekatan dalam pembelajaran. Nah, kemudian dari strategi, metode, dan pendekatan yang kita pelajari ini, kira-kira mana nih yang cocok atau yang sesuai yang bisa diterapkan dalam materi yang ada, materi fisika yang ada di sekolah, khususnya di sekolah menengah atas, karena kita adalah pengajar untuk mata pelajaran fisika, seperti itu ya. Nah, untuk materi pembelajarannya sendiri, dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang metode dalam pembelajaran, strategi dalam pembelajaran fisika, dan pendekatan dalam pembelajaran fisika. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi intinya, ternyata ada sesuatu nih di sini. Nah, di sini ada 2 gambar. Nah, saya minta adik-adik semua untuk bisa menjelaskan atau menyebutkan kira-kira apa sih yang membedakan 2 gambar ini. Mungkin dari Hana dulu mungkin. Baik, Bapak. Kalau dari saya, menurut saya pada gambar pertama ini itu memperlihatkan bahwa seorang guru yang sedang menjelaskan materi, tapi tidak siswanya itu sedang melamun atau tidak fokus pada materinya, atau mungkin mereka bosan. Terus untuk yang kedua itu sama, seorang guru sedang menjelaskan materi dan kelihatan kalau siswa-siswanya itu happy dan mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau itu menurut saya, Bapak. Oke, terima kasih Hana. Kira-kira yang lain gimana? Sepakat nggak sama yang Hana sampaikan tadi? Tentang apa yang membedakan gambar-gambar ini? Sepakat Bapak, karena kelihatan sekali siswa-siswanya ada yang menikmati kegiatan pembelajaran, ada juga yang terlihat jenuh saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke, kalau Raisa gimana? Dari 2 gambar ini, menurut saya perbedaannya itu ada pada pembelajarannya, Pak. Jadi pada gambar pertama itu gurunya itu menjelaskan suatu materi dengan metode konvensional yang membuat siswa-siswi itu hanya melihat saja, Pak. Dan pastinya mereka akan merasa bosan karena fokus manusia itu tidak selama pembelajaran. Kemudian untuk gambar yang kedua, itu seorang guru yang memberikan suatu materi dengan menggunakan model, metode, dan sebagainya yang melibatkan siswa, sehingga siswa pada saat proses pembelajaran itu aktif dan terlihat bahagia, Pak. Oke, baik. Jadi kita sepakat ya, gambar pertama itu menunjukkan proses pembelajaran di mana pada saat gurunya ngajar, siswanya ada yang melamun, ada yang bercanda mungkin, ada yang ketawa-ketawa sendiri, ada yang tidur malah. Seperti itu. Jadi pembelajarannya cenderung membosankan atau tidak bermakna, seperti itu. Sementara di gambar kedua, pembelajarannya terlihat dari siswa-siswanya yang semuanya tersenyum dan memperhatikan apa yang guru jelaskan. Pembelajarannya menyenangkan, seperti itu. Nah, kebetulan ini ada Obed angkat tangan, mungkin ada yang mau disampaikan, Obed? Silakan. Baik Pak, jadi mau bertanya, kalau tadi dari teman-teman sampaikan ada perbedaan. Oke, berarti metode apa Pak yang digunakan kalau kita misalnya lihat dari kedua gambar ini? Nah, kalau ada perbedaan berarti lebih dari satu, artinya kan banyak metode yang dipakai, ya Pak? Kira-kira banyaknya metode ini yang cocok kita sampaikan lagi, khususkan untuk pembelajaran fisika, apa sih Pak? Nah, seperti itu Pak pertanyaan saya. Oke, jadi begitu. Baik, gini.
dari dua gambar ini kan kelihatan kalau ada bedanya. Nah, pasti ketika padahal yang dikerjakan sama-sama gurunya mengajar gitu kan. Mungkin materinya juga sama, pembelajaran sains sepertinya. Nah, terus atau pembelajaran fisika. Nah, terus masalahnya di mana? Kenapa bisa berbeda gambarnya? Gitu toh. Nah, ada yang mau bantu Obed nggak? Kira-kira kenapa bisa berbeda gitu? Saya Pak, Coba Nisa. kalau menurut saya apa sih yang bisa membedakan dilihat dari kalau kita lihat di papan tulis tuh. Nah, yang pembelajaran membosankan dulu papan tulisnya cenderung sistematis sekali gitu. Kalau kita lihat sekilas kayak aduh susah sekali, tapi di papan tulis artinya terlihat menggunakan media-media yang menarik yang bisa memberikan contoh-contoh kepada siswa yang menjadikan siswanya juga kayak tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Oke, terima kasih atas jawabannya Nisa. Ada yang lain nggak yang mau bantu Obed untuk menjawab rasa ingin tahunya Obed tadi? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ya. Jadi ada dua gambar di mana dua gambar itu sama-sama ada guru yang mengajar dan sama-sama ada siswa yang diajar. Terus kenapa gambar ini bisa berbeda suasananya? Nah, kalau Nisa bilang tadi terlihat di papan tulisnya bagaimana guru satu mungkin cuman menggunakan kapur yang apa ya, cenderung hanya satu warna, monoton warna dan mungkin kelihatan sulit, tapi guru yang lain mengemas pembelajarannya lebih menarik, lebih kreatif seperti itu ya. Nah, jadi itu mungkin salah satu kenapa gambar ini berbeda, Obed. Jadi hal itu kelihatan pada cara kedua guru ini dalam hal mengajar. Seperti itu ya, Obed ya. Terus kira-kira apa metode atau cara yang bagus digunakan khususnya untuk pembelajaran di fisika. Nah, itu yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Seperti itu. Kita lanjut dulu ke slide selanjutnya untuk menjawab pertanyaannya Obed tadi ya. Oke. Baik. Di sini kelihatan bahwa ada yang namanya segitiga interaksi pembelajaran, di mana dalam segitiga interaksi pembelajaran ini ada 3 komponen penting dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang pertama guru, yang kedua sumber belajar, dan ketiga siswa. Nah, masing-masing komponen ini saling berinteraksi ya, satu sama lain, baik itu antara guru ke sumber belajar, baik itu guru ke siswa, atau siswa ke sumber belajar, sumber belajar ke siswa, itu ada berkaitan, ada interaksi antara masing-masing. Bisa dibantu jelaskan nggak, Grace? Kira-kira interaksinya apa? Apa peran guru dalam proses pembelajaran itu? Ayo, Grace. Iya Bapak, izin menjawab. Jadi di interaksi metode pembelajaran ini kita bisa lihat di situ ada guru, sumber belajar, dan siswa. Nah, di sini saya akan membantu menjawab terkait tentang peran guru. Jadi, guru itu adalah orang yang akan menjadi fasilitator bagi siswa dalam menerima ilmu. Jadi, guru seseorang yang memiliki banyak ilmu yang mentransfer ilmunya tersebut kepada para siswa yang diajarinya. Informasi yang diterima guru itu lah yang akan membantu dia untuk menyampaikan informasi-informasi yang dia terima kepada siswa dalam mentransfer informasi tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Grace. Jadi, guru itu adalah orang yang akan mentransfer ilmunya. Seperti itu kan? Terus selanjutnya, di sini apa fungsinya sumber belajar? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Fungsi dari sumber belajar di sini apa? Baik, izin menjawab, Bapak. Sumber belajar sendiri itu berfungsi sebagai suatu media di mana siswa itu bisa mengakses materi ataupun apa yang sedang guru ajarkan pada hari itu, gitu Pak. Oke, baik. Jadi sumber belajar itu sumber informasi ya, media untuk gimana apa yang mau disampaikan guru itu bisa tersampaikan ke siapa? Ke siapa kira-kira? Ke siswanya, Bapak. Oke, ke siswa. Nah, antara guru dan siswa sendiri itu ada interaksi
di keduanya, dan bagaimana agar interaksi itu bisa berjalan, maka guru harus bisa menerapkan yang namanya metode atau cara dalam pembelajaran supaya apa yang ingin dia sampaikan tersampaikan ke siswanya, seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar seperti yang tadi Nisa sudah sampaikan, kita sudah belajar tentang model pembelajaran. Nah, di dalam model pembelajaran itu sendiri ada yang namanya metode, ada yang namanya strategi, ada yang namanya pendekatan, ada juga yang namanya teknik pembelajaran. Khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang metode pembelajaran, strategi, dan pendekatan dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, kira-kira apa metode, strategi, dan pendekatan itu? Kita lanjut ke slide selanjutnya biar kita sama-sama tahu. Ternyata di sini di slide ini kita muncul pertanyaan nih. Apa itu metode pembelajaran? Ada yang bisa membantu mereka menjawab nggak? Kira-kira apa itu metode pembelajaran? Astiti? Ya baik Pak, menurut pendapat Asti, metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan ilmu materi kepada para siswa Pak. Gitu Pak. Oke, baik. Kita coba lihat ya. Nah, jadi seperti yang Astiti sampaikan tadi, metode pembelajaran itu cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, di mana peserta didik maksudnya siswa ya, agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Nah, sebagai sebuah metode pembelajaran ini punya banyak contoh atau punya banyak jenis. Nah, ini berikut contoh-contoh metode pembelajaran yang biasa digunakan. Misalnya metode diskusi, metode ceramah, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode studi kasus, dan metode diskusi. Saya mau teman-teman coba jelaskan metode ceramah apa sih? Kalau kita bisa lihat dari gambar, mungkin ada yang tahu metode ceramah itu apa? Francisco mungkin bisa bantu nggak? Apa itu metode ceramah? Oke. Jadi menurut saya Pak, metode ceramah tuh itu pembelajaran di mana pendidiknya itu lebih aktif daripada siswanya. Jadi dia menyampaikan secara lisan kepada siswa, itu biasanya seperti informasi-informasi yang mereka belajar dari materi yang sedang mereka pelajari. Oke, baik. Jadi di metode ceramah itu pengajar itu menyampaikan materi secara lisan kepada siswanya, di mana cenderungannya siswa atau peserta didiknya tinggal mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengajar atau gurunya, seperti itu ya. Nah, kebanyakan kasus metode ceramah dianggap kurang baik karena keaktifan siswanya tidak terlihat di dalamnya. Tapi pada dasarnya metode ini adalah metode paling dasar dan paling penting karena bagaimana coba caranya siswa bisa mendapat informasi ketika gurunya tidak memberikan informasi itu terlebih dahulu gitu. Jadi prosesnya ada, tapi mungkin pada pelaksanaannya metode ini dikombinasikan dengan metode yang lainnya seperti itu. Kita lanjut ya ke metode demonstrasi. Ada yang bisa bantu enggak? Apa itu metode demonstrasi? Izin menjawab Bapak. Ya, silahkan. Metode demonstrasi itu di mana seorang pendidik atau guru mengajarkan siswanya secara langsung gitu Pak, cara kerjanya begitu Pak. Jadi langsung dipraktekkan. Gitu, Pak. Yang mempraktekkan siapa? Aksinya. Yang mempraktekkan itu guru dan siswanya. Guru dan siswanya? Ya, tapi lebih siswanya untuk ini, gurunya mengarahkan begitu Pak. Jadi lebih ke aksinya gitu Pak. Oke, yang lain gimana? Sepakat nggak? Kurang sepakat Bapak. Oke, siapa yang kurang sepakat? Alifah Bapak. Oke, Alifah. Gimana Alifah? Menurut Alifah, metode demonstrasi itu metode di mana guru yang memberikan pertunjukan materinya begitu Pak.
Jadi seperti yang ditunjukkan di gambar juga itu lebih ke gurunya yang nunjukin caranya begini, baru kemudian setelah guru mendemonstrasikan baru siswanya mengikuti. Jadi tetap gurunya yang duluan, Pak. Oke, baik. Yang lain gimana? Kira-kira mana yang benar? Alifa atau Astiti? Baik, terima kasih atas jawabannya tadi terkait metode demonstrasi. Jadi benar sekali ya, metode demonstrasi itu adalah pembelajaran di mana pada proses pembelajarannya pengajar menunjukkan eksperimen atau prinsip kerja atau cara kerja dari materi yang dijelaskan. Jadi siswanya hanya melihat seperti itu ya. Nah, selain itu ada lagi yang namanya metode eksperimen. Nah, berbeda dengan metode demonstrasi yang dimana gurunya yang mengerjakan atau menunjukkan, kalau di metode eksperimen ini, di situ siswa yang langsung melakukan eksperimen atau percobaan seperti itu. Terus ada lagi yang namanya metode studi kasus. Dalam metode studi kasus, pembelajaran itu dilakukan dengan cara siswa itu menganalisis suatu situasi nyata atau contoh kasus yang terjadi ataupun simulasi. Jadi ada kasus nih, kasus pembelajaran disimulasikan oleh siswa dan kemudian dianalisis oleh mereka tentang bagaimana hal itu terjadi seperti itu. Dan terakhir ada metode diskusi. Nah, kalau metode diskusi itu sendiri itu adalah proses pembelajaran di mana siswa diajak untuk berdiskusi atau berbagi pendapat atau saling tukar pendapat dengan sesama siswa yang lain. Bisa dalam satu kelompok besar, misalnya kelas, atau bisa dibagi-bagi dalam satu kelompok kecil seperti itu. Jadi itu adalah beberapa contoh dari metode pembelajaran. Dari sini ada yang mau bertanya nggak? Saya Pak izin bertanya. Silahkan Lisa. Dari pemaparan metode ini, apakah ada metode lain yang dapat mendukung proses pembelajaran di dalam kelas selain metode yang ada di PPT ini, Pak? Oke, baik. Dari teman-teman yang lain ada yang bisa bantu Lisa enggak? Kira-kira metodenya, ada metode lain nggak yang bisa dipakai? Gitu. Apa yang mau menjawab tadi? Francisco, Pak. Oke, silakan Francisco. Jadi ada metode lain selain metode yang telah ditampilkan di sini. Contohnya tuh seperti metode pembelajaran mandiri. Jadi tuh siswa diberi materi pembelajaran dan nanti mereka tuh bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Oke, baik. Jadi Lisa, itu jawaban dari Francisco ya. Bisa dipahami enggak, Lisa? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, jadi 5 contoh metode pembelajaran yang ada dijelaskan di slide ini itu hanya sebagian contoh. Jadi masih ada metode-metode pembelajaran lain yang bisa digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran fisika. Nah, untuk itu sebelum lanjut ke diskusi selanjutnya, kita akan coba bagi jadi beberapa kelompok kecil ya. Di sini ada 9 orang. Jadi kita bagi jadi 3 kelompok saja. Silahkan dibagi kelompoknya. Kita akan mendiskusikan metode pembelajaran yang tidak ada di slide ini, tapi bisa diterapkan dalam pembelajaran fisika. Kira-kira apa aja? Terus pembelajarannya apa namanya, definisinya seperti apa? Masing-masing kelompok akan menjelaskan. Oke, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok tadi ya, dari 3 kelompok yang ada, dan dari kelompok itu kita sudah bisa melihat, menggambarkan gimana gimana metode-metode pembelajaran itu bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas, khususnya pada pembelajaran fisika. Terima kasih untuk teman-teman atas atensinya. Kita ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
sore Bapak, terima kasih.